Sejak tahun 1919 hingga tahun 1948 Inggris menguasai Tanah Suci berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Dalam periode waktu itu, dunia menyaksikan perpindahan massal umat Euro-Yahudi ke Tanah Suci. Perbencian orang-orang Jerman yang sangat besar pada umat Yahudi karena pengkhianatan mereka dalam Perang Dunia Pertama. Kaum Yahudi Jerman membuat perjanjian dengan Inggris bahwa mereka akan mengajak Amerika Serikat mengikuti perang membantu Inggris jika Inggris, sebagai balasannya, berjanji memberikan Tanah Suci kepada mereka jika perang berhasil dimenangkan, dan sebagai akibatnya kebangkitan pemerintahan Hitler melakukan penyiksaan massal terhadap kaum Yahudi sehingga jumlah perpindahan umat Yahudi dari Eropa ke Tanah Suci meningkat secara dramatis. Akhirnya, pada tahun 1948 Inggris membidani bayi negara yang lahir dengan deklarasi kemerdekaan Israel. Kami menekankan, sebagai tambahan, bahwa Pulau Inggris terletak di seberang Laut Mediterania dengan jarak sekitar sebulan perjalanan kapal layar dari Tanah Arab. Penting juga menekankan bahwa Inggris memiliki mata-mata yang ahli. Film-film Sherlock Holmes dan James Bond adalah cerita fiksi yang menyamai keahlian Lawrence of Arabia al-Jasasah yang berbulu teban, sehingga tidak bisa dibedakan antara muka dan ekornya. Ditafsirkan bahwa pulau tersebut sangat ahli dalam bidang intelijen atau mata-mata penerjemah. Sangat mungkin bahwa akan ada orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat kami yang mengidentifikasikan Inggris sebagai pulau yang disebutkan dalam hadits itu. Kepada orang-orang tersebut, dengan penuh hormat kami menanggapi dengan ajakan agar mereka dengan baik mengoreksi kami untuk itu. Mereka sendiri harus mengidentifikasi pulau itu dan menyediakan bukti yang membenarkan klaim mereka dan menyalahkan klaim kami. Dan dengan demikian, kami telah menyimpulkan bahwa hadits itu memberitahu kita bahwa letak Dajjal saat dilepas ke bumi dan dia memulai misinya meniru Al-Masih dalam dimensi waktu sehari seperti setahun adalah di Pulau Inggris. Kami juga menekankan bahwa selama periode waktu tersebut, Inggris menjadi negara penguasa di dunia. Kedua, kami tekankan bahwa saat menjadi negara penguasa di dunia, Inggris juga memegang kendali keuangan dunia. Hal ini dilakukan melalui Bank of England. Bahkan pada waktu itu, London adalah ibu kota keuangan dunia. Tetapi, kemudian kami memperhatikan ada satu momen saat secara aneh dan misterius, Inggris berhenti menjadi negara penguasa di dunia dan digantikan oleh Amerika Serikat. Proses perubahan ini tampaknya dimulai dengan satu perang, yakni Perang Dunia Pertama, dan diakhiri dengan perang yang lain, yaitu Perang Dunia Kedua. Pandangan kami adalah bahwa periode waktu antara Perang Dunia Pertama dan Kedua merupakan pergerakan Dajjal dari dimensi waktu sehari seperti setahun menuju sehari seperti sebulan. Sangat penting mengamati proses perubahan ini dengan pengetahuan yang mendalam, karena hal itu memberikan petunjuk kepada kita untuk mengenali momen saat Dajjal bergerak dari dimensi waktu sehari seperti sebulan menuju sehari seperti sepekan. Sebuah aksi teroris pada musim panas tahun 1914 di kota Sarajevo mengakibatkan Archduke Austria-Hongaria Franz Ferdinand terbunuh. Pelaku kejahatan itu adalah seorang Serbia, tetapi jejak kaki yang ditinggalkan mengarah ke Rusia. Siapapun yang merencanakan pembunuhan itu dan meninggalkan jejak kaki tersebut ke arah Rusia, menginginkan Austria-Hongaria menyatakan perang melawan Rusia. Target sesungguhnya bukan Rusia, tetapi aliansi Rusia, yaitu Inggris, Khilafah Islam Turki, juga target yang lainnya yang harus diruntuhkan, dan Inggris harus melakukan pekerjaan peruntuhan tersebut saat Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Rusia. Inggris dan Prancis terpaksa memasuki perang membantu Rusia, dan Jerman menanggapi dengan memasuki perang membantu Austria-Hongaria. Tujuan dibalik pembunuhan itu adalah untuk melemahkan ekonomi Inggris dengan perang, sehingga Inggris pun akhirnya kehilangan statusnya sebagai negara penguasa di dunia dan digantikan oleh negara lain. Pelaku terorisme itu dengan jahat dan licik secara bersamaan menyerang Kekaisaran Khilafah Islam Ottoman. Khilafah adalah halangan besar bagi tercapainya rencana merebut Tanah Suci untuk mengembalikan umat Yahudi ke Tanah Suci dan merestorasi negara Israel. Cara terbaik menghilangkan halangan tersebut adalah dengan perang. Dengan begitu, Kekaisaran Khilafah Islam Ottoman dipaksa dengan cara tipu daya internal yang sangat ahli untuk memasuki perang membantu Jerman. Inggris kemudian digunakan untuk menyerang dan meruntuhkan bukan hanya Kekaisaran Islami Ottoman, tetapi juga Khilafah Islam. Tetapi,
Dari tahun 1914 sampai tahun 1916 perang tersebut menjadi bencana bagi Inggris. Pertama, kapal selam Jerman merebut kekuasaan lautan dari Inggris. Kedua, Jerman menduduki Prancis dan mendirikan pemerintahan pro-Jerman di Paris. Ketiga, prajurit-prajurit Rusia banyak yang menjadi desertir dan mundur. Dan akhirnya, hingga tahun 1916 Inggris berada dalam kesulitan yang mengerikan, terdampar, dan terancam kelaparan. Kemudian, perubahan dramatis terjadi pada tahun 1916. Umat Yahudi mendekati pemerintah Inggris dan menawarkan akan mengajak Amerika Serikat memasuki perang membantu Inggris jika Inggris mau. Sebagai quid pro quo bentuk balas jasa, berjanji memberikan tanah suci kepada umat Yahudi pada akhir peperangan. Inggris menerima tawaran tersebut. Kemudian umat Yahudi melakukan propaganda secara besar-besaran di Amerika Serikat dan melakukan segala cara hingga mereka berhasil mengajak Amerika Serikat memasuki perang membantu Inggris pada tahun 1916. Inggris merespon setahun kemudian dengan mengumumkan deklarasi Balfour. Tahun-tahun 1916 juga menandai kesuksesan Badan Intelijen Inggris di Semenanjung Arabia. Inggris berhasil mencapai dua tujuan yang sangat penting. Yang keduanya mengandung pukulan strategis bagi Kekaisaran Khilafah Islam Ottoman. Pertama adalah perjanjian antara Inggris dan Abdul Aziz bin Saud yang kemudian menguasai Riyadh. Dana yang dikeluarkan keuangan Inggris hanya 5.000 pound sterling setiap bulan untuk Abdul Aziz. Kedua, berhasil mendorong Syarif Husain, Syarif yang ditunjuk Khalifah Ottoman untuk memimpin Mekkah dan Hijaz, memberontak melawan Kekaisaran Khilafah Ottoman dan menyatakan kemerdekaannya. Dana yang dikeluarkan Inggris untuk itu berjumlah 7 juta pound sterling. Dan dengan begitu, keadaan peperangan menjadi berubah pada tahun 1916 dan akhirnya membawa kemenangan ke pihak Amerika Serikat, Inggris, dan umat Yahudi. Bukan hanya Jerman yang dikalahkan. Tetapi juga yang lebih penting adalah Kekaisaran Khilafah Islam Ottoman terpecah belah dan posisinya digantikan oleh negara Republik Turki sekuler. Sesungguhnya, pimpinan Turki sekuler dipaksa menegosiasikan kerjasama ofensif dan defensif dengan Inggris yang telah memainkan peran utama dalam pemecah belahan Kekaisaran Khilafah Islam Ottoman, tetapi di Inggris begitu hancur akibat perang, sehingga Amerika Serikat menggantikannya sebagai negara penguasa di dunia. Hal ini dikonfirmasi selama periode antara dua perang dunia dan kemudian setelah Perang Dunia Kedua. Contohnya, selama Perang Dunia Kedua adalah Jenderal Amerika Serikat, Dwight Eisenhower yang memimpin pasukan sekutu. Kemudian pada tahun 1944, Konferensi Bretton Woods membentuk sistem keuangan internasional yang baru, dengan pasti menandakan bahwa status adik kuasa Inggris menghilang saat konferensi tersebut memilih dolar Amerika Serikat sebagai mata uang internasional yang baru. Menggantikan pound sterling, IMF International Monetary Fund, Badan Keuangan Internasional, dan Bank Dunia menggantikan Bank of England sebagai lembaga keuangan utama dunia, dan Washington dan New York menggantikan London sebagai ibu kota finansial dunia. Kemudian dijadikan pusat untuk mengendalikan sistem keuangan dunia. Setelah perang berakhir, adalah Amerika Serikat yang membangun kembali ekonomi Inggris dan Eropa melalui perencanaan Marshall Plan. Pada tahun 1956, krisis Suez dan lagi dalam krisis misil Kuba pada tahun 1963, Amerika Serikat dengan meyakinkan menunjukkan status barunya sebagai negara penguasa di dunia. Dengan cara yang sama seperti Inggris, negara penguasa dunia, secara aneh terobsesi dengan tanah suci, seperti deklarasi Balfour, dan warga negara Inggris sendiri tidak mampu menjelaskan obsesi aneh ini. Begitu juga negara adik kuasa baru, Amerika Serikat secara aneh terobsesi dengan tanah suci. Dan begitu juga warga negara Amerika Serikat sendiri tidak mampu menjelaskan obsesi aneh ini. Contohnya, Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengakui negara Israel saat negara itu baru saja mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Sejak saat itu, Amerika Serikat menjadi pelindung utama Israel. Amerika Serikat memberikan bantuan keuangan, ekonomi, dan militer secara berlimpah kepada Israel. Kenyataannya, bantuan Amerika Serikat USAID untuk Israel hampir melebihi total bantuan Amerika Serikat untuk bagian dunia lainnya. Beberapa bantuan Amerika Serikat diberikan kepada Israel melalui pemerintah Amerika Serikat, tetapi sejumlah bantuan
yang banyak juga diberikan kepada Israel melalui kaum Yahudi kaya raya yang tinggal di Amerika Serikat. Di sejauh ini bantuan militer telah diberikan melalui jalan depan dan beberapa lainnya melalui jalan belakang. Kasus Jonathan Pollard yang memberikan rahasia senjata nuklir Amerika Serikat kepada Israel adalah kasus yang paling terkenal. Sebagai akibatnya, Israel menjadi negara berkekuatan nuklir dan termonuklir yang sebanding dengan negara nuklir kelas dunia. Kesimpulan kami adalah secara geografis Dajjal berada di Amerika Serikat selama tahap hidupnya di bumi saat sehari baginya seperti sebulan. Kami melanjutkan argumen bahwa sekarang kami dapat menunjukkan lokasi Dajjal berpindah ke tahap hidupnya di bumi saat sehari baginya seperti sepekan. Yang akan menyaksikan Amerika Serikat digantikan oleh Israel sebagai negara penguasa di dunia. Kenyataannya, kami berpendapat bahwa serangan terhadap Amerika Serikat pada 11 September tahun 2001 adalah proses awal terjadinya pergantian negara penguasa. Dengan kebaikan dari kenyataan bahwa Al-Quran menyatakan untuk menjelaskan segala sesuatu Al-Quran, An-Nahl 1689, Al-Quran mampu menjelaskan peristiwa paling mengejutkan yang terjadi dalam sejarah religius manusia, yaitu restorasi negara Israel di Tanah Suci hampir 2000 tahun setelah negara itu dihancurkan oleh Allah Maha Tinggi. Tujuan kami kembali kepada Al-Quran sebagai sumber penjelasan mengenai hal ini adalah untuk mengarahkan perhatian pada petunjuk Tuhan tersebut yang akan membantu umat muslim di seluruh dunia agar dapat merespon dengan tepat terhadap berbagai peristiwa aneh yang terjadi di Tanah Suci. Sebelum kami kembali pada penjelasan nubuat Tuhan yang telah mulai terwujud bahwa Allah Maha Tinggi akan membawa umat Yahudi kembali ke Tanah Suci pada akhir masa. Penting bagi kami menjelaskan topik Mirza Ghulam Ahmad yang telah menjadi pembohong besar di dunia berkaitan dengan nubuat kembalinya Al-Masih. Bagian 1, Bab 9. Mirza Ghulam Ahmad, seorang Al-Masih palsu. Dari Abu Hurairah, Rasul Allah bersabda, "Demi Dia yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya Isa putra Maryam akan segera turun ke tengah-tengah kalian dan akan menghakimi manusia dengan adil, menjadi pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib dan membunuh babi, dan tidak akan ada jizyah. Uang akan berlimpah, sehingga tidak ada orang yang berhak menerima sedekah, dan satu sujud kepada Allah dalam sholat akan lebih baik daripada seluruh bumi dan isinya." Abu Hurairah menambahkan, "Jika kamu mau, kamu dapat membaca ayat kitab suci ini. Dan tidak akan ada seorang pun dari ahli kitab umat Yahudi dan Kristen kecuali pasti beriman kepadanya Isa, sebelum kematian Isa, dan pada hari penghakiman, dia Isa akan menjadi saksi terhadap mereka." Al-Quran di An-Nisa 459. Sahih Bukhari. Dia meninggal pada waktu sekitar permulaan Perang Dunia Pertama. Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang Muslim Punjabi yang hidup di kota Qadian, di India pada awal abad ke-20 Masehi. Dia meninggal pada waktu sekitar permulaan Perang Dunia Pertama. Dia tidak sempat hidup untuk melihat perpindahan kekuatan dari satu negara penguasa dunia Inggris ke yang lain Amerika Serikat yang terjadi selama Perang Dunia Pertama. Dia juga tidak sempat hidup untuk melihat kembalinya umat Yahudi ke Tanah Suci dan pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Dia juga tidak sempat hidup untuk melihat apa yang kita saksikan, yaitu perpindahan kekuatan dari Amerika Serikat ke negara penguasa lain, negara Yahudi Israel. Kami menduga hal itu akan terjadi dalam 5-10 tahun ke depan atau bahkan lebih cepat. Mirza mengejutkan dunia saat dia membuat sejumlah klaim berkaitan dengan nubuat kembalinya Al-Masih. Dia mendirikan gerakan Ahmadiyah di India. Gerakan itu dengan tepat dimulai dengan mengajarkan dan mengajak orang-orang Eropa bergabung ke dalam Ahmadiyah. Gerakan tersebut juga dibantu dengan kerja keras sebagian umat Muslim Afro-Amerika yang dipimpin oleh Elijah Muhammad. Akibatnya, Mirza pun berhasil mempengaruhi umat Muslim Afro-Amerika. Sekarang gerakan tersebut dipimpin oleh Imam Wariduddin Muhammad. Berita terkini dia mengumumkan berhenti dari posisi kepemimpinannya pada September tahun 2003 atau oleh Louis Farhan. Ajaran gerakan ini berkaitan dengan topik kembalinya Al-Masih. Oleh karenanya, penting bagi kami mendedikasikan satu bab untuk menanggapi klaim Mirza. Orang yang mengetahui berbagai peristiwa penting yang terjadi pada tahap akhir sejarah ini, seharusnya menjadi semakin jelas baginya, bagi pengikut gerakan Ahmadiyah.
Dan bagi orang-orang yang terpengaruh oleh ajarannya, bahwa klaim-klaim Mirza Ghulam Ahmad orang India berikut ini adalah sangat salah. Dia adalah Imam Al-Mahdi yang akan menjadi pemimpin Muslim saat Al-Masih kembali. Nubuat berkaitan dengan kembalinya Al-Masih terwujud olehnya. Dia adalah Nabi yang diutus Tuhan. Kami harap penganut Ahmadiyah menanggapi ajakan kami, yang dengan ini kami sampaikan untuk menggunakan Al-Quran dan hadits dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kematian Mirza, khususnya peristiwa kembalinya umat Yahudi ke Tanah Suci dan pendirian negara Israel. Jika mereka melakukan hal tersebut, kami yakin mereka akan menemukan pemahaman baru tentang Dajjal Al-Masih palsu, Ya'juj dan Ma'juj Magog, Imam Al-Mahdi, dan kembalinya Al-Masih, pemahaman yang sangat berbeda dengan yang mereka terima dari Mirza Ghulam Ahmad.